bilang apa sih? Lu baru dibilang satu RT aja takut. Gua nih seluruh dunia orang tahu aku LDI. Kenapa? So what kalau gua? Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Khairil Anas, yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Dalam edisi celotehan kita kali ini, kita akan mengangkat sebuah judul LDII Sowat gitu loh. Ini pernyataan yang keluar dari bibir seorang artis era tahun 80-an, Ida Royani, yang mana beliau termasuk salah seorang pentolan LDII dari kalangan artis. Baik, kita akan mencermati pernyataannya yang menyatakan rasa bangganya sebagai salah seorang pengikut LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pernyataan sowat gitu loh, ini adalah pernyataan yang begitu bangganya terhadap posisinya dia sebagai warga LDI. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang membuat seseorang bangga menjadi warga LDI? Dari segi akidah, nyata dan jelas bahwa akidahnya melenceng. Akidah takfiri, mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya, adalah sebuah perbuatan diajarkan dari kecil. Dari ketika orang itu masih kecil, ditanamkan pemahaman itu sampai dewasa, sampai lanjut usia. Dan itu didoktrinkan setiap saat, setiap waktu, di dalam kegiatan-kegiatan yang mereka sebut sebagai pengajian. Bahwa selain kelompok mereka adalah kafir, selain kelompok mereka adalah Islamnya tidak sah, batal, dan bahkan diibaratkan sebagai kotoran manusia yang bonjrot itu. Lebih daripada itu juga digambarkan sebagai kemaluan wanita yang beraroma busuk. Apa yang kita banggakan dari kelompok yang tidak memiliki penghormatan terhadap manusia seperti itu? Padahal Islam mengajarkan kita untuk saling menyaudara, saling menyatu, mengislamkan orang kafir. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengkafirkan kaum muslimin dan merendahkan harkat dan martabat kaum muslimin. Apa yang kita banggakan sehingga kita mengatakan sowat gitulah, sebagaimana yang dikatakan oleh sang legendaris tadi? Itu dari sisi akidah. Dari sisi akhlak, budi pekerti, juga tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Akhlak budi pekerti hanya berlaku di dalam kalangan mereka, itu pun tidak secara ikhlas, tidak secara tulus. Semuanya ada tendensi, semuanya ada udang di balik batu. Seorang pengurus berakhlakul karimah kepada jamaahnya hanya supaya jamaahnya itu simpati, tetap berempati, tetap tertib sambung mengaji, tetap lancar persenannya tiap bulan. Itu. Ketika ada jamaah yang tidak tertib sambungnya, sering alpa dalam mengikuti kegiatan pengajian, maka akhlakul karimah sedikit berkurang. Dia dicap zagu. Jamaah yang tidak tertib sambung itu dicap berbeda pemahaman, sehingga perlakuan yang selama ini bagus kemudian berubah sedikit demi sedikit. Apalagi kalau sudah terbukti tidak lagi loyal kepada keamiran mereka, maka akhlak budi pekerti itu tadi tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah intimidasi, persekusi, kezaliman, pembulian, dan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak beretika lainnya.
Ada seorang ibu pengurus di tempat saya ini memiliki anak perempuan, yang anak perempuannya itu seorang janda, ya, meninggal suaminya, butuh perawatan. Tetapi hanya karena seringnya berkunjung ke tempat saya ini, si perempuan tadi ini sering berkunjung ke tempat saya ini, ngobrol-ngobrol bersama dengan istri saya, ya, sekedar curhat. Kemudian dia dipersekusi oleh ibunya sendiri, dizalimi. Kebetulan si anak ini, anak perempuan ini dapat santunan dari pemerintah berupa BLT karena dulu suaminya ya termasuk keluarga yang ekonominya lemah, ya, sehingga mendapatkan santunan dari pemerintah. Setelah suaminya meninggal, santunan itu terus diterima oleh si ibu, istri pengurus tadi. Tapi santunan itu diambil oleh si ibunya. Kemudian si anak ini, yang perempuan ini, sering tidak diberi makan, dibiarkan terlantar di luar. Dalam kondisi seperti itulah sering datang ke rumah curhat bersama istri, menceritakan keadaannya. Ya. Kadang pula numpang, ya, makan ada kadarnya. Kadang juga meminta bantuan untuk ya uang keperluan sehari-hari. Ya kita berikan, bil ma'ruf tentunya. Lantaran itulah kemudian si anak ini dipersekusi oleh ibunya dan ayahnya yang kebetulan pengurus daerah. Tidak perlu kita sebut namanya karena menyalahi kode etik jurnalis tentunya. Tetapi itu fakta yang terjadi di dalam kalangan Islam Jamaah LDI itu, bahwa etika itu, akhlak budi pekerti hanya berlaku ketika seseorang itu masih loyal kepada kelompoknya. Jadi budi pekerti yang diajarkan oleh Islam yang seharusnya berlaku untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, tidak berlaku dalam kelompok ini. Mereka menerapkan prinsip rahmatan lil firqah. Rahmat, kasih sayang hanya berlaku untuk firqahnya mereka sendiri secara internal. Dan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang masih loyal. Jadi secara akidah, apa yang tidak ada yang bisa dibanggakan, secara akhlak budi pekerti juga nihil, tidak bisa dibanggakan. Apalagi yang namanya kesejahteraan, kemaslahatan umat, tidak ada di dalam kelompok ini. Yang ada adalah kemaslahatan untuk sang amir. Seluruh jamaah, seluruh pengikut-pengikutnya disedot, diperas harta bendanya untuk diserahkan kepada amirnya sebagai bentuk loyalitas. Padahal Islam mengajarkan menyantuni kaum duafa, membantu orang-orang yang lemah. Tetapi justru orang-orang yang lemah di dalam kelompok ini pun diwajibkan untuk terus menunjukkan loyalitasnya kepada keimamannya dengan cara menyerahkan hartanya. Tidak peduli kehidupan ekonominya sempit, tidak peduli statusnya yang sebatang kara, janda, terlantar, tidak ada yang meramut, tidak ada yang menafkahi, tetap wajib membayar yang namanya infak persepuluhan. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Orang sekelas Ida Royani, selebritis, yang menurut logika berpikir kita, dia memiliki pandangan yang luas, cakrawala berpikir yang sehat. Harusnya dia berpikir di situ bahwa apa wajar saya mengatakan seperti itu? Apa yang bisa dibanggakan dalam kelompok itu? Satu-satunya yang membuat dia bangga adalah karena dia adalah produsen hijab dan pangsa pasarnya adalah pengikut Islam Jamaah LDI, kaum ibu-ibu. Sehingga itulah yang membuatnya dia bangga barangkali. Ya memang orang-orang yang menggantungkan kehidupannya, menggantungkan ma'isyahnya di dalam kelompok ini, mereka itulah orang-orang yang bertahan. Walaupun di dalam hati kecilnya sudah merasakan bahwa ada kejanggalan di dalam, ada penyimpangan yang banyak, tetapi nafsunya untuk mengejar materi duniawi itu lebih besar, lebih menonjol, lebih dominan. Sehingga terkalahkan, akal sehat terkalahkan oleh hawa nafsu itu tadi. Banyak orang-orang sebenarnya di dalam kelompok ini yang sudah sadar, sudah mengetahui bahwa banyak penyimpangan di dalam, yang diajarkan adalah menyalahi syariat, menentang sunnah, tetapi karena mereka
menggantungkan kehidupannya di dalam sehingga mereka tidak bisa keluar. Sehingga yang terlontar dari bibir mereka adalah rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia, rasa bersyukur. Gue nih seluruh dunia orang tahu aku LDI. Kenapa? So what kalau gue bilang? Aku bangga gitu. banget kalau aku bilang aku LDI, aku bangga. Nggak. Merasa mendapatkan hidayah, petunjuk. Padahal yang sesungguhnya mereka dapatkan adalah kebahagiaan semu. Justru orang-orang yang keluar dari kelompok itulah yang merasakan kebahagiaan sejati. Pertemanan lebih luas, persaudaraan bukan lagi karena adanya tendensi duniawi, tetapi persaudaraan yang benar-benar menyaudara secara lahir batin, menyaudara karena adanya ikatan tauhid, la ilaha illallah. Tidak peduli seberapa sering dia mengikuti kajian, tidak peduli dia mengeluarkan infak atau tidak, tidak peduli orang itu rajin bersedekah atau tidak, itu adalah urusan pribadi masing-masing. Bila dia yang bersangkutan menyadari dirinya bahwa harta saya sudah berhak untuk diinfaki, maka pasti dia akan melakukannya. Dan pahalanya untuk dia sendiri. Bila dia tidak melakukannya, maka dosa, tanggungan dosa adalah untuk dirinya sendiri. Itu tidak ada urusan bagi para asatis. Tidak ada urusan. Itu adalah urusan pribadi masing-masing. Asatis, para alim ulama, para pendakwah, hanya sekedar mengingatkan bahwa berinfaklah, bahwa bersedekahlah, bahwa perhatikan saudara sekeliling. Lihat yang butuh bantuan, bantulah. Mereka adalah saudara kita. Maka itulah yang tertanam sebenarnya. Itulah sesungguhnya ajaran Islam. Menggerakkan orang untuk peduli lingkungan sekitarnya. Menggerakkan jiwa-jiwa kaum muslimin untuk lebih simpati, peka, jeli melihat keadaan orang-orang sekitarnya, terutama orang-orang terdekat, keluarga, kerabat, sahabat, teman, baru kemudian orang-orang yang ada, kaum muslimin yang ada di luar. Sehingga girah itu, rasa semangat untuk bela saudara itu besar, muncul dari dalam, bukan menanti ijtihad, bukan menunggu perintah keimaman. Itu muncul dari dalam diri sendiri bahwa saya harus membantu saudara saya yang kesusahan. Saya harus membantu saudara saya yang membutuhkan bantuan. Saya merasa mampu untuk membantunya, maka saya wajib membantunya. Itu muncul. Itulah sebenarnya rahmatan lil alamin itu. Kasih sayang ke seluruh alam. Tanpa harus menunggu bahwa tunggu ijtihad, tunggu perintah keimaman. Wah, saya tidak membantunya karena bukan kelompok sepengajian. Saya tahu dia susah tapi saya tidak membantunya karena belum ada ijtihad. Oh, saya tidak membantunya karena dia orang kafir, tidak ada pahalanya. Islam mengajarkan persaudaraan. Kalau kita tidak seiman atau tidak seakidah, tidak seagama, maka kita bersaudara karena kita adalah senegara, sekampung, setanah air. Kalau umpama kita tidak sekampung, kita tidak setanah air, kita tidak senegara, maka kita bersaudara sebagai insan, sebagai manusia, sesama makhluk Allah. Itulah sebenarnya ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa saudaramu hanya orang-orang yang sepengajian denganmu. Saudaramu hanya orang-orang yang sama pemahamanmu. Saudaramu yang berhak kau bantu hanya orang-orang yang berbaiat kepada imammu. Islam tidak mengajarkan seperti itu dan tidak pernah kita menemukan Rasulullah mengajarkan hal-hal seperti itu. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam ini, kemudian mendapatkan pertentangan dari kaum kafir, mereka mau membunuh Rasulullah, mau menghancurkan Islam, mau memusuhi kaum muslimin, maka Rasulullah bangkit untuk melawan mereka. Rasulullah tidak memerangi karena mereka tidak sepaham, tetapi Rasulullah memerangi, Islam memerangi karena didakwahi kemudian mereka mengajak perang. Semoga celotehan ini bisa semakin membuka wawasan berpikir kita untuk diri saya, selebihnya untuk sahabat Heril Anastopo. Jazakumullahu khairah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Cabut bayat. Cabut bayat. Cabut bayat. Cabut bayat.